Iya, halo. Oh iya, dengan bulan hebat. Hah? Kenapa ini? Pasien apa? Pasien diare, Dok. Dengan Bapak Memet, 45 tahun, Dok. Laki-laki, Dok. Berapa hari? Diarenya itu gimana? Udah air muncur atau masih ada ampas? Terus gimana? Pasiennya kondisinya lemas atau masih bisa diajak interaksi? Udah 3 hari, Dok. Muncul gitu, Dok. Keadaannya sudah lemas, Dok. Pemerintah akan memastikan warga yang sehat tetap sehat, sekaligus melayani warga yang sakit agar cepat sembuh. Itulah paradigma pelayanan masyarakat sehat yang digagas Bupati Parosil Mapsus sesuai visi misi dalam menjalankan kebijakan pembangunan di Lampung Barat. Program pelayanan masyarakat sehat merupakan satu dari 7 program unggulan duet Bupati Parosil Mapsus dan Wakil Bupati Mat Hasnurin. Merujuk data Dinas Kesehatan Lampung Barat, setidaknya ada 4 aksi yang telah dan sedang dilakukan Pemkab Lambar guna memastikan terwujudnya pelayanan masyarakat sehat kepada seluruh warga Lambar. Rinciannya, pelayanan ambulans hebat sejak 2018, pelayanan Kartu Indonesia Sehat penerima bantuan iuran atau KIS PBI, dana kabupaten, non-kuota KIS PBI Pusat, beasiswa kedokteran juga sejak 2018, dan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak khusus tenaga kesehatan. Melalui 4 aksi ini, Pemkab Lambar menargetkan pelayanan kesehatan bagi warga menjadi makin baik. Kepala Dinas Kesehatan Lampung Barat Wityat Moko Kurniawan memaparkan pelayanan ambulans hebat di Lampung Barat sudah berjalan sejak 2018 lalu dan terus dikembangkan. Saat ini, unit ambulans yang sudah beroperasi ada 15. Seluruh unit ambulans hebat ditempatkan di 15 kecamatan pada titik-titik strategis dan bersifat mobile sehingga mudah diakses warga yang membutuhkan. Selain bisa diakses melalui call center 112, kini posko pemantauan ambulans hebat di Dinkes Lambar juga sudah memiliki hotline di nomor 0811 721 0119. Bahkan, pada unit ambulans masing-masing juga telah diberi nomor telepon yang dapat dihubungi 24 jam penuh. Kadiskes setempat membanggakan layanan ambulans hebat di Lampung Barat, berbeda dari layanan ambulans pada umumnya. Selain gratis, layanan ambulans hebat Lampung Barat juga dapat mengobati pasien yang tidak membutuhkan layanan rujukan di rumah si pasien yang sakit. Saat melayani panggilan darurat di lapangan, kru ambulans hebat melakukan konseling by phone kepada dokter piket di FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama atau pada dokter jaga di RSUD Alimuddin Umar. Hasil konseling by phone inilah yang dijadikan dasar menentukan jenis pelayanan yang diberikan pada pasien. Jika dokter memutuskan dirujuk, maka ambulans hebat akan mengangkut pasien menuju FKTP atau RSUD. Namun jika dokter memutuskan tidak perlu rujukan, maka kru ambulans hebat cukup memberikan tindakan medis dan obat yang direkomendasikan dokter pada pasien. Layanan serupa ini diklaim Dinkes Lambar tidak dipraktikkan unit ambulans umumnya. Jadi, pelayanan ambulans hebat terbilang lengkap, mulai dari mengobati pasien ringan tanpa rujukan sampai melaksanakan rujukan bagi pasien baik ke FKTP, RSUD Alimuddin Umar, bahkan melayani rujukan keluar Lambar. Akhir tahun lalu, sejumlah unit ambulans hebat Kabupaten Lampung Barat terlibat penanganan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa yang harus dirujuk ke fasilitas kesehatan khusus di luar Lambar. Marmin, warga Suwoh yang menderita ODGJ satu di antara sejumlah ODGJ yang merasakan pelayanan ambulans hebat dan program pelayanan masyarakat sehat besutan Bupati Parosil Mapsus. Sebelum mendapat penanganan Pemkab Lambar,
Marmin merupakan korban pemasungan oleh keluarganya sendiri yang merupakan warga tidak mampu. Selain memastikan kecepatan pelayanan darurat medis, Pemkab Lambar juga terus berupaya memberi kepastian pelayanan kesehatan bagi warganya yang kurang beruntung secara ekonomi. Mengacu data yang ditampilkan Dinkes, sedikitnya ada 5.220 warga miskin Lambar yang ternyata tidak masuk kuota KIS PBI Pusat. Guna memastikan hak ribuan warga tersebut, Bupati Parosil Mapsus membuat terobosan berupa pelayanan KIS PBI yang iurannya dibayarkan dari APBD Kabupaten Lambar. Untuk aksi ini, seluruh pesertanya merupakan OTM atau orang tidak mampu yang tidak terjaring jaminan kesehatan dari dana APBN. Widyatmoko Kurniawan juga menjelaskan secara umum jenis pelayanan kesehatan yang diterima pasien KIS PBI dana kabupaten sama dengan pasien pemegang KIS PBI pusat. Bahkan, bentuk dan warna kartunya juga sama, hanya sumber dana pembayaran iurannya yang berbeda. Namun demikian, Widyatmoko memastikan ada pelayanan tambahan dalam KIS PBI daerah. Melalui dana APBD, pihak RSUD memberi makan bagi penunggu pasien sebanyak 3 kali sehari untuk 1 penunggu bagi tiap pasien yang menjalani rawat inap. Terobosan ini semata-mata dilakukan guna meringankan beban sekaligus memudahkan warga yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi RSUD Alimuddin Umar di Kota Liwa. Pemkab Lambar terus mengembangkan cangkupan layanan KIS PBI daerah ini. Merujuk data terbaru, seluruh warga miskin Lambar yang belum terjaring JKN pusat sudah tercover 100% melalui program ini, sehingga tidak ada lagi warga miskin Lampung Barat yang tidak memiliki kartu Indonesia Sehat. Tantangan pembangunan kesehatan di Lampung Barat diakui terus berproses. Sejumlah tantangan tengah dijawab pemerintah dengan terobosan dan kebijakan yang diyakini jitu. Cerita lama tentang minimnya tenaga dokter yang terus berulang coba disiasati Pemkab Lambar dengan menggulirkan beasiswa kedokteran bagi pelajar asli Lambar yang berprestasi. Sejak 2018 silam, Pemkab Lambar melalui Dinas Kesehatan mengalokasikan dana APBD guna mencetak dokter yang siap ditempat tugaskan di wilayah Lampung Barat. Para penerima beasiswa kedokteran ini merupakan warga Lambar yang menjalani pendidikan di Lambar dan kemudian berhasil lolos seleksi pada Fakultas Kedokteran di perguruan tinggi negeri. Pemkab akan membiayai putra-putri Lambar ini sampai mereka lulus menjadi dokter dan segera ditempat tugaskan di Lambar. Sejak tahun 2018, Pemkab memberikan kuota untuk 5 pelajar setiap tahunnya. Namun demikian, hingga angkatan 2019, kuota tersebut belum terserap maksimal. Pada angkatan 2018, hanya 3 pelajar dari seluruh Lambar yang berhasil lulus seleksi Fakultas Kedokteran pada PTN. Jumlah yang sama berulang pada angkatan 2019. Pada tahun 2020 tidak ada kuota yang terserap. Selanjutnya di tahun 2021 ada 3 warga setempat yang mendapat beasiswa kedokteran. Jadi hingga kini Pemkab Lambar baru berhasil menyekolahkan 9 calon dokter yang akan mengabdi untuk pembangunan kesehatan di bumi Beguai Jejama. Menurut Kurniawan, terobosan ini diyakini mampu menjawab persoalan minimnya tenaga dokter yang dibutuhkan pasien di Lampung Barat. Aksi keempat yang merupakan bagian dari program pelayanan masyarakat sehat Kabupaten Lampung Barat adalah pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak khusus tenaga kesehatan, atau yang lebih umum disebut PTT atau pegawai tidak tetap tenaga kesehatan daerah. Menurut Widyatmoko Kurniawan, terobosan ini dilakukan Pemkab Lambar untuk menjawab kondisi keterbatasan pengangkatan pegawai negeri sipil di tengah minimnya jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas atau FKTP. Mengacu peraturan Menteri Kesehatan tentang standar pelayanan kesehatan pada tingkat puskesmas, maka setiap unit puskesmas wajib memiliki 9 jenis tenaga kesehatan. Faktanya, kondisi puskesmas di Lampung Barat masih kekurangan sejumlah tenaga kesehatan, di antaranya tenaga apoteker, dokter gigi, dan ahli gigi. Jenis tenaga dimaksud belum dimiliki sebagian besar puskesmas di Lambar. Sebab itulah, Pemkab Lambar melakukan terobosan pengangkatan PTT daerah khusus tenaga kesehatan sebagai jawaban.
Mereka yang masuk program PTT daerah ini adalah tenaga medis di puskesmas yang sesuai kebutuhan Yankes dasar pada FKTP. Mengingat pentingnya pemenuhan standar pelayanan kesehatan pada puskesmas, Pemkab Lambar berkomitmen terus mengembangkan terobosan dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan saya Alvina Damayanti. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran dari Universitas Sriwijaya. Nah, di sini saya dan teman-teman saya yang lainnya dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat sedang berkolaborasi untuk membuka konsultasi seputar pemahaman COVID-19 atau COVID-19. Nah, untuk masyarakat Lampung Barat yang berkenan untuk melakukan konsultasi dengan kami, boleh menghubungi nomor WhatsApp saya atau menghubungi nomor WhatsApp teman-teman saya yang lainnya untuk melakukan konsultasi. Nah, satu pesan saya untuk masyarakat Kabupaten Lampung Barat adalah tetap menjaga kesehatan, tetap stay di rumah atau tetap di rumah, tetap menjaga jarak, dan selalu makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa untuk menambah asupan seperti vitamin C. Dan juga lagi, jangan lupa untuk berdoa semoga COVID-19 cepat berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Indah, saya merupakan mahasiswa kedokteran dari UIN Jakarta. Saat ini saya beserta teman-teman saya akan melakukan kolaborasi dengan pemerintahan Kabupaten Lampung Barat, yaitu konsultasi online via WA, yang nantinya masyarakat bisa berkonsultasi ataupun menanyakan mengenai COVID-19 yang sedang melanda Indonesia. Jadi untuk semua masyarakat yang ingin berkonsultasi bisa menghubungi nomor ini ataupun nanti bisa menghubungi nomor teman-teman saya lainnya. Tetap jaga jarak dengan sekitarnya, tapi jangan lupa tetap rapatkan ikatan sosial kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan saya Angga Febrianto, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Jadi sehubungan dengan semakin maraknya, semakin tersebarnya isu-isu terkait dengan COVID-19, jadi di sini kami mahasiswa kedokteran dari Lampung Barat menerima konsultasi melalui via WhatsApp, yaitu kalian bisa menghubungi nomor ini. Mudah-mudahan dengan adanya konsultasi ini bisa sedikit mengurangi keluh kesah dari masyarakat Lampung Barat. Semoga Lampung Barat selalu tetap sehat dan aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Muhammad Andriansa. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Di sini, saya bersama teman-teman saya dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat sedang berkolaborasi untuk membuka konsultasi gratis kepada masyarakat Kabupaten Lampung Barat, yaitu tentang pemahaman dari COVID-19 atau coronavirus yang sedang melanda dunia pada saat ini. Jadi bagi masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang ingin berkonsultasi kepada saya, bisa menghubungi saya di nomor ini atau menghubungi nomor teman-teman saya. Saran saya bagi masyarakat Kabupaten Lampung Barat, selalu ingat cuci tangan yang benar, selalu mengonsumsi makanan-makanan yang sehat, dan tetap menjaga kebersihan dan kesehatan diri masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Delva Septia, mahasiswi S1 Kedokteran Universitas Bengkulu. Di sini saya siap menjadi konsultan mengenai COVID-19, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Lampung Barat menggunakan via WhatsApp secara gratis. Dengan adanya ini saya berharap semoga sedikit mengurangi keresahan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat khususnya. Terima kasih, stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melaksanakan pitu program, yaitu program keempat, yaitu pelayanan masyarakat sehat. Untuk itu Dinas Kesehatan Lampung Barat ada program yaitu Ambulan Hebat. Jadi Ambulan Hebat itu adalah merupakan program unggulan dari Bapak Bupati Lampung Barat, di mana ambulan hebat itu masing-masing kecamatan itu ada ambulan, di mana apabila ada masyarakat yang
ada keluhan atau sakit, dia bisa menghubungi ambulan hebat itu, kemudian pasien akan dijemput, kemudian diantarkan ke puskesmas untuk penanganan. Dan apabila puskesmas tidak mampu melakukan pengobatan di puskesmas, maka akan dirujuk ke rumah sakit. Itu biayanya gratis, Pak? Ambulan hebat adalah biaya gratis. Kemudian beasiswa kedokteran. Jadi beasiswa kedokteran itu diperuntukkan untuk masyarakat Lampung Barat yang sekolahnya dari SD, SMP, SMA di Lampung Barat, di mana anak tersebut kemudian mengikuti tes masuk universitas dan diterima di universitas negeri. Itu yang akan mendapatkan beasiswa kedokteran. Artinya beasiswa kedokteran ini semua biayanya selama dia pendidikan kedokteran ditanggung pemerintah daerah kah, Pak? Iya, jadi semuanya dari SPP, kemudian biaya hidupnya ditanggung oleh pemerintah daerah. Sampai dia jadi dokter, Pak, ya? Sampai dia jadi dokter. Oke. Kemudian yang ketiga adalah jadi JKN yang tidak masuk kuota itu dibayari preminya sama oleh Pemda Lampung Barat. Selain menjalankan 4 aksi pelayanan masyarakat sehat, di tengah pandemi COVID-19, Pemkab setempat juga telah melakukan berbagai upaya penanganan dan pencegahan wabah melalui gerakan serentak penyemprotan disinfektan massal, penjagaan 4 pintu masuk perbatasan, penjagaan posko di seluruh desa, pemantauan ODP, dan vaksinasi. Kalau perlu ada, jadi nanti bisa turun. 36,7 ya. 36,3. Selain 4 aksi PMS dalam program unggulan, Bupati Parosil menegaskan pihaknya juga telah merealisasikan program 1 perawat 1 pekon di seluruh desa Lampung Barat. Ia berharap seluruh lapisan masyarakat mampu bekerja sama untuk terus mengembangkan pintu program khususnya pada pelayanan masyarakat sehat. Jadi kalau bicara program pelayanan masyarakat sehat, dari awal saya sudah mempunyai sebuah komitmen. Membangun sebuah daerah itu dibutuhkan dukungan orang-orang yang sehat. Oleh karena itu kita berharap masyarakat Lampung Barat harus sehat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu membangun fasilitas yang namanya pusat kesehatan masyarakat di seluruh kecamatan, yang dulunya mungkin fasilitasnya sangat sederhana, tetapi saat ini kondisi puskesmas yang ada di 15 kecamatan relatif lebih baik. Dan statusnya pun sudah menjadi rawat inap semua. Dan kita juga sudah memenuhi kebutuhannya dari sumber daya manusianya. Di sana kita sudah ada yang namanya para bidan, para dokter, ya kan? Termasuk juga kita sudah memberikan fasilitas yang namanya ambulan hebat. Tujuannya apa? Supaya pelayanan kesehatannya lebih berkualitas. Termasuk juga kita punya program yang namanya perawat pekon. Jadi di masing-masing pekon atau desa itu ada yang namanya perawat. Dan saya bersyukur dengan adanya perawat desa ini bisa mendukung program pemerintah Kabupaten Lampung Barat terkait dengan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas. Karena nanti perawat-perawat pekon ini akan melakukan pemetaan daripada kasus kesehatan yang ada di pekonnya masing-masing. Jadi pemerintah daerah juga mengcover ya bagi masyarakat yang tidak mampu, yang tidak tercover dari sumber APBN, itu pun kita bantu melalui APBD Kabupaten Lampung Barat. Cepat, untuk ngambilin ambil aja. Dua.
Di tengah pandemi, Parosil juga berharap agar seluruh sarana yang dimiliki oleh Pemkab Lambar dan seluruh program yang telah dijalankan dapat mendukung situasi dan kondisi sulit saat ini. Dari Lampung Barat, Eki Ngantung, Saburai TV melaporkan.